Shalom sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hari ini senang sekali karena kita bisa berjumpa lagi dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Doa dan harapan saya, sahabat tetap diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena sahabat, orang yang spesial di mata Tuhan, orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati, dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terbukti bahwa kita masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan bahwa saya dan saudara adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Dan kemudian di dalam surat Filipi dikatakan bahwa kewargaan kita adalah berasal dari surga. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa nasib kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak terlalu jauh beda dengan nasib anak kos atau orang kontrakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang kos itu dia tidak memiliki secara full apa yang merupakan tempat yang dia gunakan atau kontrak. Seseorang mengontrak tanah atau rumah, maka ada batas waktu orang itu menggunakan, dan fasilitas yang digunakan pun terbatas, tidak sampai secara keseluruhan. Sahabat yang diberkati, demikian pula kehidupan saya dan sahabat. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah pendatang dan perantau di bumi, maka kita tidak memiliki secara keseluruhan semua apa yang ada di bumi ini. Karena semua yang ada di bumi ini bakal akan ditinggal, dan kita, sahabat yang diberkati, kita akan kembali kepada Bapa di surga. Itulah sebabnya ketika kita pergi, kita tidak perlu membawa sesuatu pun. Harta, benda, uang yang sahabat miliki, kekayaan, rumah, sahabat tidak akan membawa apapun. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lebih dari seorang anak kos atau orang kontrakan. Itulah sebabnya sahabat yang diberkati, kalau orang kos, orang kontrak di suatu tempat, seorang pendatang atau seorang perantau, orang itu harus punya skill. Sahabat yang diberkati, kalau dia tidak punya skill, maka dia tidak akan bisa hidup. Ya, dia tidak bisa akan menikmati kehidupan dengan baik, hanya meminta-minta, menunggu belas kasihan orang. Itulah sebabnya dia harus punya skill, bisa berupaya, bisa bekerja keras, paling tidak untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kita. Secara rohani kita adalah pendatang dan perantau di dunia. Nah, kita harus punya skill di dalam Tuhan. Bagaimana kita menciptakan, menggunakan skill itu untuk menciptakan kehidupan masa depan kita yang baik. Karena nantinya kita akan kembali ke surga. Semua fasilitas yang telah disediakan di surga itu akan diberikan kepada saya dan sahabat. Itulah sebabnya mari ciptakan kehidupan kita dengan begitu baik, supaya kita dapat memenuhi standar-standar yang merupakan standar untuk menerima fasilitas, untuk menerima segala apa yang merupakan bagian kita yang ada di surga. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sahabat, apapun yang sahabat sedang bekerja, yang sedang dilakukan, apapun yang sedang sahabat kerjakan dengan takut akan Tuhan, seperti untuk Tuhan. Tetapi sahabat harus ingat bahwa kehidupan kita tidak kekal. Semua yang sahabat miliki itu tidak kekal. Itulah sebabnya mari menciptakan sesuatu yang dapat menunjang, membawa kehidupan kita untuk masuk dalam kekekalan. Nah, sahabat yang diberkati, kita diibaratkan sama seperti pendatang dan perantau, yang orang-orang yang tidak punya hak yang lebih. Ingat bahwa kita bukan punya hak yang lebih di bumi ini, karena bumi ini bakal dibakar dengan api dan belerang, dan kita akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itulah sebabnya sahabat yang berkati, saya mau mendorong sahabat melalui program Kabar Baik ini, supaya kita memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang lebih baik, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, semakin lebih giat lagi dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita layak memiliki kehidupan yang kekal nantinya. Sahabat yang diberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harapan saya sahabat tetap diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada di antara sahabat yang sedang
berada di kos atau yang sedang merantau, sahabat pun begitu memahami dengan jelas bagaimana kehidupan seorang perantau. Orang perantau itu hatinya sebetulnya ada di kampung halamannya. Tubuhnya secara fisik ada di tempat di mana dia rantau, tetapi hatinya itu ada di kampung halaman. Saya pun mengalami hal yang sama. Begitu mendengar lagu-lagu Ambon, hati saya itu seperti ada di Ambon dan tersayat hati saya. Demikian pula kita di hadapan Tuhan. Kita punya tubuh fisik secara jasmani ada di bumi, tetapi hati kita itu ada di surga, ada di Bapa kita. Begitu mendengar pujian dan penyembahan, lagu-lagu surgawi, lagu-lagu rohani, hati kita itu harus menyatu di sana, sahabat yang terkasih. Supaya apa? Kita menciptakan sebuah atmosfer yang dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Itulah orang perantau, saudara. Jadi kita ada di bumi ini, tetapi hati kita, roh kita berada di surga saat ini. Sahabat, bagaimana kita cepat-cepat harus pulang untuk kita dapat memiliki segala yang merupakan ahli waris, yang warisan yang telah diberikan kepada saya dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga mari kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, dan satu hari nanti kita semua akan bertemu sama-sama menikmati warisan besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom. Shalom sahabat Kabar Baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa sahabat, subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dan Yesus memberkati. Shalom.